Karena membeli tidak memiliki berarti membajak bukan mencuri. Ini adalah kata-kata yang dijadikan senjata oleh para aktivis bajakan. Nggak berhenti sampai di situ. Para aktivis bajakan ini seringkali menggunakan nama GOG sebagai secondary weapon. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips, tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Di bulan November 2024 ini, Grey to Grey dan AOC mau berbagi satu monitor. Gimana caranya? Langsung aja ke channel Grey to Grey dan cari video tentang giveaway. GOG, Good Old Games, adalah salah satu platform distribusi game digital seperti Steam. Dia adalah anak perusahaan dari CD Projekt, bukan CD Projekt Red ya. Jadi paling atas ada CD Projekt, bawahnya ada GOG, dan ada CD Projekt Red. Yang membuat GOG banyak disebut-sebut sama orang itu adalah karena sistem penjualan gamenya yang tidak menggunakan DRM alias DRM free. Karena menurut GOG, kalau kamu udah beli barang, ya sudah selayaknya kamu memiliki barangnya secara penuh, bebas mau ngapain. Jadi kalau video game, ya kamu bebas mainin kapanpun dan dimanapun tanpa harus ada syarat seperti harus login, harus nungguin servernya buka dan sejenisnya. Bahkan, walaupun GOG tidak mendukung pembajakan, pada prakteknya game yang mereka jual akan dengan sangat mudah atau malah mungkin udah dibajak semua kali ya. Dan GOG bukannya nggak peduli, tapi mereka malah ngasih challenge ke kita sebenarnya bahwa game gua memang gampang dibajak, bahkan mungkin sudah ada bajakannya. Jadi terserah elu mau milih ambil bajakan atau beli yang original. Dan cara ini dianggap GOG bisa menguntungkan dua belah pihak, baik gamer maupun pembuat gamenya. Emang ya? Di awal tahun 90-an, Polandia sempat dilanda wabah pembajakan yang sangat parah. Kabarnya saat itu game bajakan di sana dijual dengan harga yang hampir mirip dengan harga game originalnya. Hal ini disebabkan mungkin akibat sesuatu yang hampir mirip terjadi di Indonesia bertahun-tahun yang lalu, bahwa akses kita untuk bisa membeli game original itu sangat terbatas. Jadi akhirnya para gamer kalau mau main game ya mau nggak mau hanya bisa mengakses game bajakan gitu ya. Akhirnya ada sekelompok orang yang berinisiatif untuk membawa game original masuk ke Polandia dan dijual secara resmi. Dua nama yang paling menonjol adalah Marcin Iwinski dan Michal Kicinski. Nggak tahu deh bacanya bener atau enggak. Di tahun 1994 mereka berdua mendirikan CD Projekt. Dinamakan CD karena memang waktu itu game komputer masih dijual dalam bentuk CD. Yang dilakukan CD Projekt cukup unik. Mereka bukan hanya menjual game dan sekedar jual aja, enggak. Yang mereka lakukan adalah memodifikasi. Bukan untuk di-crack, tapi untuk dibuat versi lokalnya, versi Polandianya. Dan untuk bisa melakukan itu, tidak jarang mereka harus melakukan reverse engineering terhadap gamenya, terus dimodifikasi, diganti bahasa gitu kali ya, atau dikasih subtitle, baru setelah itu dijual secara resmi pastinya. CD Projekt sukses menjual banyak game seperti game-game dari Blizzard, Blue Byte, Interplay, dan banyak studio lainnya. Mereka juga sukses menjual versi lokal dari Baldur's Gate di tahun 1998. Dari situ mereka mulai tertarik untuk bikin game sendiri, hingga akhirnya di awal tahun 2000-an produksi The Witcher dimulai untuk nantinya dirilis resmi tahun 2007. Di awal tahun 2000-an ini, DRM sudah mulai banyak digunakan oleh game-game besar. Alasannya sudah jelas, untuk menekan pembajakan, karena saat itu angka pembajakan memang gila-gilaan. Bukan hanya di Polandia, tapi di seluruh dunia. Jangan baper, DRM ini bukan eksklusif untuk video game, melainkan juga konten digital lainnya. Musik, software, e-book, film, dokumen, semua pakai DRM. Video game hanya salah satunya, jadi jangan merasa sok penting bre. DRM sendiri menuai banyak pro dan kontra. Salah satu kontroversinya adalah bahwa kita setelah membeli barangnya tadi tidak punya keleluasaan untuk membackup. Jadi kalau barangnya rusak, ya udah kita nggak bisa apa-apa karena memang tidak diizinkan atau at least tidak semudah itu untuk melakukan backup. Untuk video game contohnya, kita udah beli CD atau udah beli Blu-ray nih ya, kamu punya PS5, punya PS4, itu nggak bisa kita membackup gamenya. Mau di copy bisa, tapi nanti kopiannya nggak bisa dipakai bre. Jadi akhirnya walaupun kita udah beli, kalau sampai CD-nya rusak, ya udah wassalam. Nah, CD Projekt adalah salah satu pihak yang tidak mendukung DRM. Karena menurut mereka kalau kamu udah beli, ya kamu bebas mau ngapain. Terutama tadi mau backup. Karena udah punya CD-nya, ya berarti boleh dong kita backup. Dan berdasarkan pengalaman CD Projekt sebelumnya, di mana mereka bisa memodifikasi
game, kemudian bisa menjualnya secara resmi hingga akhirnya bisa menurunkan angka pembajakan di Polandia secara signifikan, itu semua hanya bisa dilakukan di game yang nggak pakai DRM. Jadi akhirnya sangat wajar kalau CD Projekt tidak menyukai DRM karena mereka sudah berhasil mengatasi pembajakan walaupun tanpa DRM. Cari router dengan desain unik, Asus jagonya. Asus Gen Wi-Fi XD4S, router yang jadi pemenang PC Mac Reader's Choice tahun 2023. Bukan hanya desainnya yang cocok untuk jadi aksesoris di ruang tamu, tapi performance-nya juga mantap. Memiliki jangkauan hingga lebih dari 200 meter persegi dan bisa digabungkan dengan router lain yang sama untuk jangkauan yang lebih luas lagi. Menggunakan Wi-Fi 6 dengan total bandwidth up to 1800 megabit per second serta setting yang sangat mudah lewat aplikasi Asus. Selengkapnya cek link di bawah. Dengan banyaknya protes dari para gamer, CD Projekt melihat ini sebagai peluang. Kalau memang banyak orang gak suka dengan DRM, ya udah, kenapa enggak kita menjual game aja yang gak pakai DRM. Akhirnya lahirlah GOG, Good Old Games, di tahun 2008. Fokusnya sesuai dengan nama, menjual game-game tua. Tapi tantangannya gimana caranya mereka bisa meyakinkan para pembuat game untuk mau jualan game di tempat mereka tanpa DRM. Soalnya dengan tidak adanya DRM itu seolah-olah seperti vonis bahwa gamenya kalau dijual di GOG pasti akan langsung dibajak karena memang tidak ada pembatasan untuk itu. Untungnya ada yang mau, bre. Diawali dari Interplay yang memang sudah tahu sepak terjang CD Projekt sebelumnya. Setelah itu ada Ubisoft yang malah mendatangi GOG untuk menjual game tua mereka di sana. Dan setelah itu GOG semakin rame. Tapi sekali lagi yang dijual di sana hanya game tua yang basically udah ada banyak bajakannya. Jadi para pembuat game ini ya boleh dibilang nothing tulus lah ya. Buat mereka game tuanya sudah tidak menghasilkan uang dan memang sudah dibajak orang banyak, ya kenapa enggak kalau ada yang mau menjual secara resmi. Kelebihan game non DRM itu memang banyak sekali dan sebagian besar keuntungannya itu adalah untuk kita sebagai gamer karena kita bebas mau ngapain aja dengan game yang sudah kita beli. Kita mau backup boleh, bahkan kalau kamu mau nge-crack pun kalau memang bisa, ya bukannya diizinkan sih sama GOG, tapi secara teknis akses ke sana tidak ditutup. Kemudian kamu bisa memainkan gamenya kapanpun kamu mau tanpa harus ada syarat apapun, nggak perlu takut nanti servernya tutup gimana, nggak perlu takut mau main harus login, harus online, nggak. Pokoknya bebas, kamu udah beli, bebas mau dipakai semau kamu. Jadi sekali lagi, untuk kita sebagai gamer, hal ini sangat menguntungkan. Tapi bagaimana untuk para pembuat gamenya? Apakah mereka juga akan diuntungkan dengan cara yang sama? Sayangnya, para pembuat game sepakat untuk bilang tidak. Walaupun GOG sudah berkembang, tapi lihat aja sampai hari ini game yang mereka jual game tua semua, bre. Game baru ada sih, tapi ya antara gamenya CD Projekt sendiri macam Cyberpunk dan The Witcher atau game dari negara tetangga seperti Stalker 2 yang udah buka pre-order juga di sana. Developer lain nggak ada yang mau jualan game baru di sana. Mau cari Final Fantasy, GTA, Call of Duty, Battlefield, Far Cry, nggak ada, bre. Bahkan developer game indie juga bakal mikir berkali-kali untuk jualan di GOG. Gimana enggak? Game yang dijual di sana seperti dapat vonis langsung bahwa dia bakal langsung ada bajakannya. Contohnya Cyberpunk kemarin. Barusan dirilis, nggak nunggu lama langsung keluar bajakannya. Jadi sepertinya di antara orang-orang yang rajin berteriak menolak DRM, kayaknya banyak yang ditunggangi oleh aktivis game bajakan yang cuma nebeng teriak doang. Contohnya di sini, yang kemarin mendukung gerakan membajak bukan mencuri dan akhirnya ikutan mencomot nama GOG untuk dijadikan secondary weapon. Berapa banyak game GOG yang kamu punya? Dan seandainya nih kamu dihadapkan pada satu kondisi di mana ada game baru Far Cry 6 misalkan nih, kemarin udah dirilis gitu ya. Terus kamu pengen main tapi nggak punya duit, bre, nggak bisa beli. Tapi ternyata nggak lama kemudian Far Cry 6 sudah dibajak. Kalau kamu adalah pendukung GOG setia di mana kamu mendukung game original asalkan dijual dengan cara seperti GOG, apa iya kamu akan memilih untuk beli Far Cry 1 yang ada di GOG dan tidak memilih untuk mendownload Far Cry 6 bajakan? Visi dan misi GOG memang sangat bagus, terutama para pendirinya gitu ya. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai video game. Bahkan dengan mereka sudah bikin game sendiri yang juga nggak abal-abal, saya yakin juga mereka sudah tahu bagaimana rasanya, bagaimana effortnya untuk membuat game yang berkualitas. Jadi sudah pasti mereka tidak akan mendukung pembajakan. Jadi ide mereka untuk menjual game tanpa DRM
bukanlah didasari oleh keinginan untuk bisa membajak dengan bebas. Yang mereka tawarkan ke kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Yang mereka jual ke kita adalah kesadaran diri dan tanggung jawab untuk tidak membajak. Dapat game adalah bonusnya. Jadi di sini GOG ngasih challenge yang bener-bener jelas pesannya. Bahwa game yang kami jual adalah game yang sudah ada bajakannya atau at least sebentar lagi bakal dibajak. Apakah tetap akan beli original dengan tahu bahwa gamenya bakal bisa dibajak? Idealisme seringkali tidak bisa berjalan beriringan dengan profit yang luar biasa besar. Dengan misi seperti tadi, GOG jelas nggak bisa bersaing dengan platform lainnya. Di saat yang lainnya masih sibuk mempromosikan game-game baru. Black Myth Wukong, terus apalagi Call of Duty, Black Ops 6 gitu ya. GOG nggak bisa beri, soalnya mereka nggak mau jualan gamenya di GOG. Tapi bukan berarti mereka berdiam diri. GOG masih tetap melakukan apa yang sudah mereka lakukan dari sejak awal. Menjual game tua dan yang lebih penting lagi, menyelamatkan game-game yang sudah hampir punah. Banyak banget game tua yang sudah nggak bisa kita temuin lagi di pasaran. Bahkan cari bajakannya aja susah. Yang masih bisa kita temuin pun banyak yang sudah nggak kompatibel dengan PC modern dan nggak bisa lagi dimainin. Untuk semua itu, GOG membuat The GOG Preservation Program. Misinya adalah menjaga game-game klasik agar bisa dimainkan kembali dan bisa dibeli lagi secara resmi. Yang pengen nostalgia bisa beli lagi gamenya resmi beserta technical support yang aktif. Dan para developer yang sudah lupa akan kembali diingatkan bahwa mereka pernah membuat karya yang luar biasa. Dan sekali lagi, karena sistemnya adalah DRM free, akhirnya basically game-game klasik ini yang sudah hampir punah bisa diselamatkan dan bisa dimainkan lagi selamanya. Luar biasa.